Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Lypertech PurePlay Z7. Ini adalah top of the line dari Lypertech. Sudah menggunakan teknologi triple hybrid driver. Gak usah lama-lama, langsung saja kita bahas. Music Lover, sekarang kita akan bahas dulu dari speknya. Nah, untuk yang paling penting adalah harganya dong sebelum kita bahas spek-spek macam-macamnya ya. Nah, untuk harga normalnya itu harganya 3,3 juta. Plus Music Lover bakalan dapat wireless chargingnya. Tapi untuk launchingnya di CSI, di PT CSI, itu rencananya tanggal 7 Oktober itu mereka akan jual dengan harga promo yaitu hanya 3 juta rupiah saja plus wireless chargingnya. Untuk spesifikasi detailnya, sudah menggunakan triple hybrid driver yaitu 2 balance armatur dan 1 dynamic driver ukuran 6 mm. Kemudian sudah menggunakan Bluetooth 5.2, yaitu teknologi Bluetooth yang paling baru. Kemudian kodeknya sudah support SBC, AAC, dan tentu saja aptX karena ini menggunakan chipset dari Qualcomm. Kemudian teknologi Bluetooth juga yang digusung yaitu menggunakan True Wireless Mirroring. Jadi maksudnya Music Lover bisa menggunakan kirinya saja atau kanannya saja. Soalnya datanya masuk ke dua-dua buds-nya, kiri dan kanan. Kemudian teknologi lainnya menggunakan aptX Adaptive, yaitu bisa secara otomatis mengoptimalkan sound quality-nya dan delay-nya. Jadi dia akan nyari setting yang paling pas sesuai dengan device Music Lover. Dan karena dia menggunakan teknologi yang paling barunya ini, katanya bisa juga sampai support ke 24 bit 48 kHz. Itu kayak aptX HD berarti termasuknya. Nah, kemudian latensinya juga ini termasuk tipikal yang low latency. Jadi yang latensinya kecil sekali atau delay-nya kecil banget. Untuk charging case-nya ini bisa digunakan sampai 70 jam. Soalnya katanya sampai 700 mAh, jadi gede banget. Nah, untuk buds-nya sendiri Music Lover, ini juga termasuk lama. Biasanya kan kalau kita bahas TWS yang lain, itu cuman sekitar 3 jam, 4 jam, atau ada yang 6 jam. Nah, ini bisa tahan sampai 10 jam Music Lover sekali pakai. Dan karena dia juga ada fast chargingnya, Music Lover cuman ngecas 15 menit itu bisa dipakai dalam waktu 2 jam. Kemudian support voice assistant, dan yang tadi kita bahas di awal ada wireless chargingnya. Ya buat Music Lover mungkin yang belum tahu wireless charging itu, jadi kita cuman taruh di atasnya aja tanpa connect apapun juga, itu langsung ngecas sendiri Music Lover. Jadi kadang-kadang gue mikir ini kayak sihir gitu ya wireless charging itu. Kemudian ini juga sudah support hear-through atau ambience mode. Untuk ketahanan air dan debunya sudah IPX5. Kemudian untuk mikrofonnya menggunakan teknologi CVC 8.0, yaitu katanya akan ada noise cancelling, ada echo cancelling, kemudian ada noise suppression-nya. Jadi untuk suara kalau kita nelfon itu akan jadi lebih clear, lebih bersih, dan lebih jelas. Untuk USB-nya sudah pakai USB-C untuk chargingnya. Frekuensi responnya ada di 20 Hz sampai 20 kHz. Dan yang gue suka, sudah ada aplikasinya Music Lover. Kalau yang Lypertech yang lama itu kan mereka masih menggunakan versi beta. Nah, sekarang ini udah menggunakan aplikasi yaitu Lypertech Pure Control. Jadi ini katanya aplikasi yang sudah lebih udah lebih baik dan sudah lebih di-upgrade. Untuk aksesoris yang Music Lover bakalan dapat di Lypertech PurePlay Z7 ini akan ada 3 pasang silikon yang warna hitam ukuran SML, kemudian ada juga 3 pasang silikon yang warna abu-abu ukurannya sama SML. Kemudian Music Lover juga akan dapat 3 pasang foam tips ukuran SML, jadi tipsnya total ada 9. Kemudian dapat kabel charging USB-C dan ada 3 pasang filter. Ya, filter buat buat kotoran di nozzle-nya. Itu dapat 3 pasang yang kita bisa ganti. Dan tentu saja untuk paket penjualan ini juga sudah dikasih wireless charging-nya. Nah, sekarang Music Lover kita masuk ke desain dan build quality-nya. Nah, untuk case-nya kita bahas dari case-nya dulu ya. Case-nya buat gua ini termasuk TWS yang agak gede, tapi termasuk ringan. Kadang-kadang kan ada beberapa TWS yang kecil tapi ternyata cukup berat. Kayak contohnya misalnya Sunlink, itu Sunlink ada yang MTW 300 itu ukurannya agak kecil tapi bodinya itu termasuk berat. Nah, ini bodinya agak bongsor ya untuk TWS-nya dan case-nya, tapi termasuk cukup ringan. Di bagian atasnya ada logo kayak V gitu, logonya Lypertech. Kemudian di bagian depannya ada
indikator lampu, cuman satu, kayak ada titik aja. Itu indikator untuk chargingnya. Kemudian di bagian belakangnya ada konektor charging untuk USB-C-nya. Itu doang. Dan yang gue suka, finishing akhirnya untuk case-nya ini bahannya dari fabric atau dari kain. Dan kelihatannya premium banget gitu. Ya gue suka. Jadi tekstur di tangan juga nggak licin. Jadi lebih, lebih keset gitu. Untuk buds-nya sendiri, nah kalau buds-nya ini, kalau Music Lover bisa lihat, ini termasuk agak gede sih menurut gua. Karena soalnya kan ini, tadi kita udah bahas, menggunakan 2 balance armatur dan single dynamic driver. Jadi ada 3 drivernya di masing-masing sisinya. Untuk bagian faceplate-nya, itu ada logo Libertech, kemudian ada tulisan PurePlay Z7 dan True Wireless Stereo. Nah di bagian dalam dari shell-nya ada markingnya left right, sama ada 3 kayak konektor chargingnya yang dari copper. Kemudian bagian nozzle-nya ini termasuk sebenarnya gini loh Music Lover. Nozzle-nya ini termasuk agak pendek, kemudian tipsnya juga termasuk tips yang pendek dengan bor yang gede. Tapi karena bodinya yang agak lonjong, jadi kesannya ya kayak nozzle-nya itu panjang, tapi sebenarnya enggak loh. Ya, jadi di kuping itu nggak sampai insertnya dalam banget, kayak misalnya Music Lover pernah nyobain Etymotic itu nggak sampai seperti gitu. Cuman karena memang bentuknya agak kelihatan lonjong aja. Secara umum untuk bahan dari case-nya dan buds-nya itu bahannya dari, gue lihat sih dari plastik, tapi plastiknya yang solid. Dan kelihatan banget bahwa ini plastik yang berkualitas dengan warna yang doff, bukan yang kayak glossy-glossy gitu, bukan ya, tapi yang lebih doff, jadi kelihatan lebih solid. Secara umum untuk desain dan build quality-nya gue berani ngasih poin mungkin sekitar 7,5 lah ya, karena ini agak unik dari bentuknya dan case-nya juga unik yang lonjong gitu. Gue kasih poin 7,5. Nah sekarang kita masuk ke bagian pairing-nya dan latensinya atau delay-nya. Nah untuk pairing-nya Music Lover, untuk di awal itu mudah banget. Music Lover tinggal buka saja case-nya, nggak usah ngeluarin buds-nya, itu langsung bisa connect ke device Music Lover. Tentu saja asal dinyalakan dulu Bluetooth-nya. Dan untuk pindah-pindah device juga sangat mudah. Cepet banget, termasuk ini salah satu yang menurut gue sangat cepat dalam perpindahan device. Kemudian untuk delay-nya, latensinya itu kecil banget Music Lover. Ya mungkin karena ada teknologi adaptif aptX itu kali ya. Jadi untuk Music Lover yang mungkin mau pakai ini buat main game, nonton film, atau dengerin lagu yang cukup kompleks, gua rasa sih aman banget. Sekarang kita langsung saja masuk ke fitting dan navigasi atau penggunaannya. Untuk fittingnya Music Lover, memang bentuknya tadi gue bilang kan agak gede dan lonjong gitu. Tapi minimal di kuping gua ini insertnya nyaman banget, pas banget fittingnya, dan yang gue suka itu isolation, ceilingnya itu dapet banget. Gue sempat pakai ini buat lari, ya, buat jogging, dan ternyata enak banget. Nah, untuk navigasinya, nah Music Lover ini yang mesti Music Lover garis bawahi, ini bukan touch, tapi tekan. Jadi kalau Music Lover mau menggunakan fungsi-fungsinya, itu harus ditekan. Kan biasanya TWS-TWS sekarang itu di touch doang kan, jadi kayak disentuh, kayak di swipe doang, atau disentuh sedikit langsung berubah kan. Nah, buat gua kadang-kadang itu hal yang mudah, tapi kadang-kadang juga jadi bumerang, jadi hal yang nyebelin. Karena kalau misalnya dia menggunakan single touch gitu ya, kita kadang-kadang cuman buat ngebenerin di kuping, tiba-tiba nggak sengaja ke pause karena kepencet gitu, saking sensitifnya. Nah, untuk yang Libertech PurePlay 7 ini, karena fungsinya menggunakan tekan, ya bukan touch tapi ditekan, jadi relatif lebih aman. Jadi nggak mungkin ada accidental touching gitu ya, nggak sengaja gitu, pasti aman. Untuk penggunaannya atau navigasinya seperti ini. Kalau Music Lover mau play pause, cukup tekan 1 kali, boleh di kiri atau di kanan. Kalau misalnya mau naikin volumenya, itu Music Lover tinggal tekan 2 kali di kanan. Kalau mau turunin volume, tekan 2 kali di kiri. Kalau mau next lagu, itu tekan 3 kali di kanan, atau yang previous, tekan 3 kali di kiri. Nah, untuk mengaktifkan dan menonaktifkan ambience mode-nya atau hear through-nya, tekan dan tahan kira-kira 2 detik sampai ada beep 2 kali, itu berarti masuk ke mode ambience. Untuk cara menggunakan wireless charging-nya, gampang banget Music Lover. Music Lover tinggal colok wireless-nya ke colokan listrik lah ya gitu ya. Nah,
Music Lover tinggal naro wirelessnya TWS Hypertech PurePlay Z7 ini ke atasnya aja. Udah langsung ngecas tuh. Nggak perlu diapa-apain lagi. Ya tadi gue bilang kan, kadang-kadang gue ngerasa takjub loh dengan wireless charging ini. Kayak nggak masuk akal gitu. Maksudnya bisa ngecas tapi nggak dicolok. Cuman ditaruh aja. Untuk penggunaan aplikasinya. Nah, di aplikasinya itu Music Lover bisa melihat indikator volume, kemudian indikator baterainya, kemudian ada teknologi atau ada LDX audio. Maksudnya LDX audio ini Music Lover akan dapat suara yang lebih megah, lebih luas gitu. Jadi seakan-akan lebih lebar. Kemudian akan ada juga equalizer dengan 7 band atau 7 pengaturan frekuensi. Dan ada 8 preset yang Music Lover bisa pilih. Preset itu maksudnya kayak equalizer yang udah jadi. Dan untuk customnya itu kita bisa save 2. Jadi bisa custom 1 dan custom 2. Jadi Music Lover mungkin ada yang cocok, oh ini kalau mau nonton film pakai custom 1 atau mau main game custom 2 itu bisa diatur. Nah, di aplikasinya juga Music Lover bisa mengatur navigasinya. Jadi misalnya mau ngerubah nih, next songnya misalnya pakai yang sebelah kiri, boleh. Jadi bisa diatur-atur gitu. Ada pengaturan hear through-nya juga atau ambience mode-nya juga di aplikasinya. Dan yang menarik, ada Find My Earbud. Jadi kalau nggak sengaja nih, tiba-tiba Music Lover lupa naruh di mana, tinggal keluarin aplikasinya, tapi tentunya Bluetooth-nya harus nyala nih dua-duanya. Tinggal cari, itu kan ada indikatornya di mana TWS Music Lover. Nah, sekarang kita langsung masuk ke yang paling penting, sound quality-nya. Secara umum nih Music Lover, arah suaranya netral to warm. Ya, mungkin dari awal gue kasih tau dulu ya. Mungkin nggak semua orang akan cocok untuk dengan tuningnya ya, bukan teknisnya, tuning suara awalnya. Ya, karena ini bukan tipikal bass yang gede, yang deep, yang full body, bukan. Jadi bassnya itu cukup saja, cepat, termasuk cepat, nggak boomy gitu. Terus untuk mid-nya itu sedikit agak di belakang, ya, sedikit aja. Ya, tapi nggak sampai jauh banget ke belakang gitu, sampai kalau kita kedengaran vokal itu ke sono gitu kan, nggak sampai ya. Benar-benar masih kerasa intimate, kerasa tebel, jernih vokalnya. Dan kayaknya sih untuk tuning standarnya, vokalnya nih yang agak menarik. Untuk bagian high-nya atau treble-nya, ini tipikal treble yang smooth, halus. Jadi nggak ada sibilance, nggak ada peak, nggak ada harsh atau piercing, nggak ada. Jadi tipikal yang aman, sejahtera. Nah, untuk teknisnya, ini yang Music Lover mesti perhatikan. Harganya kan memang cukup tinggi ya, sekitar 3 juta. Nah, tentu saja harus teknisnya bagus. Nah, ternyata teknisnya bagus. Ya, kita bahas dari detail dan clarity-nya. Detailnya termasuk detail yang baik, ya, yang bagus. Clarity karena memang treble-nya bukan yang tipikal extend, jadi kita kadang-kadang agak ngerasa agak kurang clarity, agak sedikit roll off untuk di bagian clear-nya gitu. Tapi enggak, karena detailnya termasuk yang bagus. Soundstage-nya, nah ini salah satu yang sangat penting di Hypertech Z7 ini. Soundstage-nya itu terasa positioning-nya benar-benar presisi. Ya, pinpoint di semua segmen itu kerasa dengan sangat baik. Mau itu posisinya di belakang, mau di depan, di kiri, di kanan, itu benar-benar kerasa. Sedangkan untuk 3D imaging-nya cukup luas. Bukan yang paling luas, tapi bukan juga yang paling sempit. Tapi positioning-nya bagus Music Lover. Nah, untuk separasinya ini juga sangat istimewa. Ya, jadi benar-benar kepisah. Kita mendengarkan setiap instrumen itu dengan sangat baik. Overall menurut gua bunyi ini sangat transparan. Untuk noise floor-nya termasuk sangat bersih, black background. Transiennya cepet, dynamic range-nya juga bagus, jadi musik itu bisa dinamik banget bunyinya. Dan yang satu yang gue juga sangat suka, headroom-nya gede Music Lover. Ini penting banget. Kalau headroom-nya gede, kita bisa ngatur equalizer-nya lebih enak. Jadi nggak akan ada peak atau ada suara-suara yang kayak pecah gitu, nggak akan ada. Ya karena headroom-nya gede. Nah ini penting karena untuk tuning standarnya, ini cenderung agak rata gitu, cenderung mungkin beberapa orang akan bilang ini agak boring, tapi karena ada EQ-nya kita bisa atur, itu kan bisa sesuaikan dengan selera kita. Untuk Music Lover yang suka rekaman-rekaman audio feel yang benar-benar analytical, kayaknya ini bisa dipertimbangkan deh. Tapi kalau misalnya Music Lover banyak
lagu-lagu yang kayak EDM, R&B, pop yang kayak gitu, kayaknya perlu agak dikompensasi sedikit di equalizer supaya dapat tuning yang lebih cocok untuk lagu-lagu seperti itu. Dan yang gue sukanya, app-nya atau aplikasinya benar-benar responsif terhadap pengaturan equalizer-nya. Nah, sekarang gimana kalau kita make ini untuk main game? Nah, seperti biasa gue selalu pakai benchmark-nya untuk gaming, itu yang gue memang bisa mainin, karena gue juga nggak terlalu banyak bisa main game gitu ya. PUBG, karena soundstage-nya bagus, separasinya bagus, itu benar-benar presisi. Gue bisa tahu posisi arah tembakan itu dengan jelas banget di cover. Kemudian gue juga nyobain Mobile Legend. Mobile Legend kan salah satu yang gue agak kurang serak itu biasanya dia agak terlalu piercing. Tapi karena ini termasuk smooth, jadi nggak kerasa piercingnya. Terus karena separasinya bagus, kalau Mobile Legend kan sound efeknya banyak tuh, ya kayak sabetan pedang, tendangan, pukulan, mage ngeluarin magicnya itu banyak banget kan, apalagi kalau lagi war gitu kan. Nah, karena separasinya bagus, benar-benar kepisah tuh, kita bisa dengerin semuanya, jadi lebih jelas. Kadang-kadang juga mikro detailnya kita bisa tahu. Nah, untuk nonton film untuk nonton film drama aman banget pasti, karena vokalnya bagus ya. Tapi kalau misalnya Music Lover nonton film action, seperti tadi gue bilang, kayaknya kita perlu sedikit tuning di equalizer-nya supaya dapat rumble yang bagus. Tapi untuk film-film yang punya sound yang memang cukup kompleks dan dibikin lebih lebih presisi soundstage-nya, ini aman banget. Ya, apalagi kalau yang ada pergerakan dari kiri ke kanan, misalnya mobil, suara tembakan dari kanan ke kiri gitu, atau ada suara lari, suara angin yang bergerak, itu benar-benar bisa ketangkap. Nah, untuk kesimpulan akhirnya nih, gimana? Lipertech PurePlay Z7 ini yang merupakan top of the line dari Lipertech sepertinya bisa dipertimbangkan. Karena Music Lover kalau suka bunyi-bunyi yang transparan, detail, analytical, teknis yang bagus, kayaknya ini bisa cocok. Dan plus fiturnya lengkap banget. Ya, banyak banget fiturnya yang Music Lover bisa dapatkan. Memang sih, gue mesti kasih tahu bahwa ini ada hear through-nya atau ambience mode-nya, tapi tidak ada active noise cancellingnya. Tapi nggak ada masalah Music Lover. Karena minimal di kuping gue ngerasain isolation sama ceilingnya itu bagus banget. Jadi benar-benar kedap. Jadi kita bahkan nggak bisa dengar suara orang dari luar. Ya, bahkan kalau memang kita mau dengerin suara dari luar, kita mesti nyalain ambience mode-nya supaya bisa dengerin suara orang dari luar. Jadi buat gua sih, untuk ANC-nya mungkin khusus untuk di Z7 ini mungkin nggak terlalu penting sih. Dan yang gue juga suka, dia punya headroom yang gede untuk kita bisa atur equalizer-nya. Karena ya tadi gue bilang, tuning suaranya mungkin untuk sebagian orang terasa datar-datar aja. Nah, supaya ada warnanya, supaya lebih meriah bunyinya, kita mesti nge-EQ. Tapi nge-EQ itu tentunya harus headroom-nya cukup gede, jadi bisa cukup luas kita mainkan. Dan yang gue juga suka, gue pakai olahraga, pakai lari, jogging, ternyata aman. Di kuping nggak gerak-gerak, nggak goyang gitu. Nah, kayaknya itu aja sih dari gue. Sepertinya Lipertech PurePlay Z7 ini yang merupakan TOTL dari Lipertech bisa dipertimbangkan untuk Music Lover. Oke, kayaknya itu aja dari gua. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan lonceng. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.